Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 14 yang meranggotakan saya, Afi Syahrin Muksin, NIM 17040308. Saya Kalisa Humaira, NIM 1704030021. Saya Merangi Istihar, NIM 1704030036. Kami ingin mempresentasikan PowerPoint kami mengenai saham dan obligasi. Yang pertama yaitu dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun pembahasan yang akan dibahas yakni pengertian saham, keuntungan pemilikan saham, risiko dan penilaian saham, pengertian obligasi, keuntungan obligasi, jenis dan karakteristik obligasi. Ya. Yang pertama yaitu pengertian saham. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling banyak ditawarkan oleh perusahaan dan paling banyak diminati para investor. Hal ini disebabkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Adapun keuntungan kepemilikan saham yaitu yang pertama capital gain, merupakan selisih dari harga beli serta harga jual saham yang dilakukan. Dalam hal ini pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari penjualan saham. Yang kedua yaitu dividen, merupakan keuntungan perusahaan yang kemudian dibagikan bagi para pemegang saham. Yang ketiga yaitu saham bonus. Keuntungan pemegang saham dapat pula diperoleh dari saham bonus yang diambil dari agio saham. Agio saham merupakan selisih antara harga jual terhadap harga normal suatu saham ketika perusahaan melakukan penawaran di pasar perdana. Yang ketiga yaitu risiko saham. Risiko investasi saham terdiri dari risiko tidak sistematik dan risiko sistematik. Risiko sistematik merupakan risiko yang tidak dapat dikurangi sekalipun dengan proses diversifikasi. Oleh karena itu, risiko sistematik dikatakan juga sebagai undiversified risk. Yang kedua yaitu risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis yaitu risiko yang terkait dengan fluktuasi dan siklus bisnis dari industri tertentu. Setiap industri memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi secara spesifik. Yang keempat yaitu penilaian saham. Dalam pasar keuangan, penilaian saham adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan. Semua itu untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga saham yang dinilai terlalu rendah akan dibeli. Sedangkan saham yang dinilai terlalu tinggi akan dijual dengan harapan bahwa saham yang nilainya terlalu rendah secara keseluruhan akan naik nilainya. Jenis-jenis penilaian saham yaitu nilai buku, yang merupakan nilai saham yang berdasarkan pembukuan perusahaan emiten. Ada rumus dari nilai buku yaitu total ekuitas per jumlah saham beredar. Yang kedua yaitu nilai pasar. Harga dari saham di pasar pada saat tertentu yang ditentukan pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Kemudian nilai intrinsik, nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Dua, analisis yang digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya saham yaitu fundamental security analysis atau company analysis. Analisis harga saham yang berdasarkan pada data yang berasal dari keuangan perusahaan. Misalnya laba, dividen, penjualan. Yang kedua yaitu technical analysis. Analisis harga saham dengan menggunakan data pasar dari saham. Misal harga saham, volume transaksi.
Yang berikutnya yaitu pengertian obligasi. Tandelilin mendefinisikan obligasi sebagai sebuah sekuritas berupa surat utang yang menjanjikan pembayaran bunga kupon obligasi secara periodik kepada pemegangnya serta pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo obligasi. Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif investasi selain saham. Berbeda dengan saham yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Obligasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh investor pada penerbit obligasi. Keuntungan obligasi bagi penjual, yakni ada 3. Bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank. Hal tersebut berfungsi untuk pengembangan bisnis. Yang kedua yaitu investor obligasi tak punya hak atas internal perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan investor saham yang memiliki kepemilikan atas perusahaan. Yang ketiga yaitu penjualan obligasi lebih mudah. Obligasi lebih murah dari segi biaya penerbitan ketimbang menerbitkan saham baru. Jenis-jenis obligasi. Ditinjau dari hak penukaran atau opsi terdapat 6 jenis, yaitu convertible bonds, yakni untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Yang kedua, exchangeable bonds, untuk menukar saham perusahaan ke saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Kemudian callable bonds, untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Kemudian mutable bonds yang mengharuskan emiten membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Kemudian serial bonds, obligasi yang metode pelunasannya dilakukan secara bertahap. Dan yang terakhir yaitu perpetual bonds, obligasi yang tidak memiliki waktu jatuh tempo. Kemudian ditinjau dari sisi jaminan atau collateral, yakni secured bonds, obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu milik penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Yang kedua yaitu unsecured bonds, obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Kemudian ditinjau dari sisi penerbit ada 3, yaitu corporate bond, government bonds, dan municipal bonds. Corporate bond, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik berbentuk badan usaha milik negara maupun swasta. Yang kedua, government bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, municipal bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada karakteristik obligasi. Ada 5, yakni nilai obligasi, jumlah dana yang dipinjam. Yang kedua, jangka waktu obligasi. Yang ketiga, principal and coupon rate. Yang keempat, jadwal pembayaran. Dan yang terakhir yaitu diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Yang pertama yaitu nilai obligasi. Penentuan besar kecilnya jumlah dari penerbitan obligasi berdasarkan aliran arus kas perusahaan. Yang kedua yaitu jangka waktu obligasi. Setiap obligasi harus mempunyai masa jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman atau minority, biasanya dalam kurun waktu 5 tahun. Berikutnya yaitu principal and coupon rate. Nilai prinsipal obligasi adalah jumlah uang yang disetujui oleh para penerbit obligasi. Sedangkan coupon rate adalah suatu tingkat bunga yang disetujui penerbit untuk dibayar kepada pemegang obligasi setiap tahun. Dan yang terakhir yaitu jadwal pembayaran. Kewajiban suatu pembayaran kupon obligasi oleh perusahaan penerbit ini dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bisa dilakukan triwulan, semesteran, atau tahunan. Kemudian yaitu harga obligasi. Harga obligasi adalah salah satu harga apabila kita ingin membeli atau menjual obligasi di pasar modal baik melalui transaksi bursa maupun OTC. Beberapa hal yang mempengaruhi harga obligasi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Nominal, suatu harga obligasi sebagaimana pada waktu penerbit.
Yang kedua, tingkat bunga, suatu tingkat bunga yang umum berlaku dalam masyarakat sebagai pembanding kupon bunga obligasi. Kemudian jangka waktu jatuh tempo, suatu jangka waktu sejak obligasi diterbitkan sampai dilunasi oleh penerbitnya. Kemudian yang terakhir, periode pembayaran bunga. Suatu periode waktu di mana penerbit melakukan pembayaran kupon, biasanya 3 bulan atau 6 bulanan. Berikut ini merupakan sumbernya, yakni ada 7. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Ya, nama saya Mirangi Isdihar. Saya ingin bertanya kepada Alfi Syarin. Jadi kan kalau misalnya pemegang saham itu kita bisa memiliki hak. Nah, coba sebutkan jenis hak pemegang saham. Terima kasih. Berikutnya, Baik, saya ingin bertanya. Tadi kan ada menjelaskan tentang karakteristik obligasi, yaitu prinsil dan coupon rate. Boleh dijelaskan nggak apa perbedaan kedua itu? Terima kasih. baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Mirangi. Apa-apa saja hak pemegang saham? Yang pertama yaitu hak kontrol. Yaitu hak untuk memilih dewan direksi sehingga dapat mengontrol kebijakan direksi. Yang kedua yaitu hak penerima pembagian keuntungan, karena sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu hak preventif, yaitu hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan saham baru. Hak ini bertujuan untuk melindungi hak kontrol dan pemegang saham lama. Yang kedua, melindungi pemegang saham lama dari nilai merosot. Apakah Saudara Mirangi dapat menerima tanggapan dari saya? Iya, saya menerima. Terima kasih. Baiklah, yang kedua yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Kalisa Humaira, yaitu karakteristik obligasi yang prinsipal dan coupon rate. Baiklah, yang prinsipal yang pertama yaitu nilai prinsipal obligasi, yaitu sejumlah uang yang disetujui oleh para penerbit obligasi agar dibayarkan kepada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Nah, masa jatuh tempo ini biasanya dalam kurun waktu 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sesuai dengan jenis-jenis obligasi yang kita pilih. Kemudian coupon rate yaitu suatu tingkat bunga yang disetujui penerbit untuk dibayar kepada pemegang obligasi setiap tahun. Nah, bedanya prinsipal obligasi itu dia dalam kurun waktu 1, 2, 3, 4, 5 itu sesuai dengan jenis obligasi yang kita pilih. Sedangkan coupon rate itu dia setiap tahun aja. Apakah dapat menerima? Jawaban yang bagus, Alfi. Terima kasih. Baiklah. Demikianlah presentasi dari saya. Kemudian dilanjutkan kepada Saudara Kalisa. Baiklah, saya Kalisa Humaira akan melanjutkan presentasi mengenai saham dan obligasi. Pertama, ada pengertian saham. Pengertian umum dan sederhana saham adalah surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut diperjualbelikan. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Keuntungan kepemilikan saham. Yang pertama itu ada capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Umumnya, jika suatu perusahaan memiliki usaha yang berjalan baik, maka banyak investor tertarik membeli saham tersebut. Dengan demikian, terdapat permintaan lebih besar terhadap saham tersebut, sehingga mengakibatkan harganya naik.
maka pemilik saham perusahaan tersebut akan diuntungkan oleh kenaikan harga saham. Yang kedua ada dividen. Dividen adalah semacam pembagian keuntungan yang diberikan suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Besarnya dividen bervariasi tergantung besarnya pendapatan perusahaan tersebut. Dividen dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Risiko saham. Pertama, tidak mendapatkan dividen. Kerugian perusahaan tidak akan dibagikan kepada pemegang saham seperti halnya dividen. Namun kerugian akan menggerus modal yang akhirnya berdampak buruk pada kondisi keuangan perusahaan, sehingga kemungkinan dividen tidak akan dibagikan. Kedua, potensi loss dari selisih rugi antara harga jual dan beli. Ada kemungkinan harga saham akan turun karena performa bisnis perusahaan tidak baik. Ketika kita menjual sebuah saham karena performa bisnisnya yang jelek di harga lebih rendah dibanding harga pembelian saham itu sebenarnya. Inilah yang disebut dengan loss. Ketiga, perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi terakhir kali. Jika suatu perusahaan mengalami rugi dari waktu ke waktu, ada kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut. Kebangkrutan adalah risiko terburuk bagi pemegang saham. Karena sebagai pemilik pemegang saham memiliki hak paling akhir setelah perusahaan dilikuidasi dan hasilnya dipakai untuk membayar pajak, hak gaji karyawan, dan utang. Penilaian saham. Yang pertama itu nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Yang kedua, ada nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Yang ketiga ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Selanjutnya, ada pengertian obligasi. Obligasi adalah efek utang pendapatan tetap di mana penerbit atau emiten setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan membayar kembali jumlah pokoknya pada saat jatuh tempo. Atau obligasi pada dasarnya adalah suatu pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal. Selanjutnya ada keuntungan obligasi bagi penerbit. Yang pertama itu ada investor pemegang obligasi hanya mempunyai hak atas bunga atau kupon. Kedua, obligasi lebih mudah dari segi biaya penerbitan daripada menerbitkan saham baru. Ketiga, investor obligasi tidak mempunyai hak atas internal perusahaan. Hal tersebut berbeda dari investor saham yang memiliki kepemilikan atas perusahaan. Yang keempat, bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank. Selanjutnya ada keuntungan obligasi bagi pembeli. Pertama, mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Tingkat kupon atau nisbah lebih tinggi dari bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Kedua, memperoleh capital gain atau keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi. Ketiga, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang bisa dipilih investor di pasar sekunder atau efek yang dijual lagi oleh investor di Bursa Efek Indonesia. Keempat, aman karena tercantum di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Yang kelima, kupon obligasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Dan yang keenam, surat utang bisa dijadikan sebagai jaminan dan agunan. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit. Yang pertama itu ada obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk BUMN maupun swasta. Kedua ada obligasi pemerintahan, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga ada obligasi retail, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi yang berdasarkan tingkat bunga. Yang pertama itu ada obligasi dengan bunga tetap atau fixed rate bond, yaitu bunga pada obligasi ditetapkan pada awal penjualan obligasi tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. Yang kedua ada obligasi bunga mengembang atau floating rate bond, yaitu bunga pada obligasi ditetapkan pada waktu pertama kali untuk kupon pertama, sedangkan waktu jatuh tempo kupon pertama akan ditentukan tingkat bunga untuk kupon berikutnya. Dan yang ketiga ada obligasi dengan bunga campuran atau mixed rate bond, yaitu campuran obligasi bunga tetap dan bunga mengembang. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga. Itu terbagi dua. Yang pertama ada obligasi kupon, yaitu obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik
Ada yang setiap triwulan, semesteran, atau tahunan. Dan yang kedua itu obligasi tanpa kupon, yaitu obligasi yang tidak mempunyai kupon sehingga investor tidak akan menerima bunga secara periode, tetapi bunga langsung sekaligus dibayarkan pada saat pembelian. Karakteristik obligasi. Yang pertama, mempunyai klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, mempunyai nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang keempat, memiliki masa jatuh tempo. Yang kelima, mempunyai identur atau kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi yang berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi. Dan yang terakhir atau yang keenam, mempunyai peringkat yang mencerminkan risiko yang terkandung dari obligasi. Harga obligasi. Sebagai sebuah produk investasi, obligasi memiliki harga. Harga tersebut dapat berubah, naik, atau turun karena berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga tersebut adalah suku bunga. Apabila suku bunga meningkat, maka harga obligasi akan turun. Begitu pula sebaliknya. Sejalan dengan hal tersebut, apabila harga obligasi turun, maka yield obligasi akan meningkat. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint tentang saham dan obligasi. Yang pertama itu ada Gatot Suprono, transaksi bisnis saham dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dan yang kedua ada Aziz Muzudalipa dan kawan-kawan, manajemen investasi fundamental, teknikal, perilaku investor dan return saham. Demikianlah presentasi tentang saham dan obligasi. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Baik, Kak Lisa, saya ingin bertanya. Coba Kak Lisa sebutkan indikator penting dalam saham. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Miranggi. Jadi ada beberapa indikator penting yang perlu diketahui dalam saham, yaitu yang pertama itu earning per share atau EPS, yaitu rasio total pendapatan yang telah dibagi dengan total saham investor. Yang kedua ada price atau earning ratio, yaitu rasio yang dibayarkan per rupiah pendapatan perusahaan. Jika price atau earning ratio saham di suatu perusahaan punya nilai yang tinggi, maka berarti prospek saham akan bagus ke depannya. Namun sebaliknya, jika nilai rendah, maka ada kedua kemungkinan perusahaan sedang dalam masalah atau harganya yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir itu ada price atau book ratio, yaitu indikator yang didapat dengan membagi harga saham dengan nilai book dari saham tersebut. Nilai book atau buku itu sendiri adalah nilai dari ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang ada. Bagaimana saudari Miranggi, apakah dapat dimengerti? Ya, saya dapat mengerti. Terima kasih, Kak Lisa. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudara Afifawat, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, saya ingin bertanya apa saja faktor mempengaruhi saham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Afifawat. Apa saja faktor mempengaruhi saham? Jadi dari buku yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, ada dua faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham, yaitu faktor fundamental dan teknikal. Yang dimaksud dengan faktor fundamental adalah ketika harga saham dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan industri, juga perusahaan terkait yang menerbitkan saham. Sementara itu, faktor teknikal adalah situasi yang datang dari pasarnya, seperti pergerakan jumlah saham yang diperdagangkan. Bagaimana saudara Afifawat? Apakah dapat dimengerti? Sudah dimengerti. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Miranggi Isdihar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi. Pasar modal atau yang biasa disebut bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Investasi. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Jenis investasi ada dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Tujuan investasi adalah untuk memperoleh pendapatan tetap tiap periode, untuk membentuk dana khusus, untuk mengontrol perusahaan lain, untuk menjamin tersedianya bahan baku, dan untuk mengurangi persaingan antar perusahaan
sejenis. Nah, saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Investasi dalam bentuk saham atau biasa disebut investasi saham merupakan pembelian atau penyertaan kepemilikan saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan yang lainnya. Jenis saham ada dua, yaitu saham biasa atau common stock, yaitu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Yang kedua adalah saham preferen, yaitu preference stock, merupakan saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Keuntungan memiliki saham yaitu yang pertama adalah dividen, pembagian laba yang akan diberikan perusahaan kepada para pemegang saham. Yang kedua adalah kenaikan harga saham, yaitu keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dari hasil selisih harga beli dan harga jual saham. Kemudian ada HRUPS, yaitu dapat mengikuti rapat untuk perkembangan saham ke depannya. Selanjutnya ada keuntungan yang besar, pemilik saham membeli dengan harga yang rendah, namun keuntungan yang didapat cukup besar. Lalu adalah fleksibel dalam melakukan investasi. Aktivitas ini fleksibel karena dapat melakukannya sambil melakukan aktivitas lain. Kemudian ada pajak relatif kecil. Presentasi pajak hanya 0,1% dari keuntungan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah aman dan transparan karena aktivitas jual dan belinya dilakukan dalam satu ruang lingkup saja, yaitu bursa efek. Resiko saham ada dua. Yang pertama adalah capital loss, yaitu resiko yang mungkin dialami dari investasi, yaitu terjadinya ketika harga jual lebih rendah dibandingkan harga beli. Yang kemudian adalah suspend, yaitu resiko yang ada dalam investasi saham, yaitu diberhentikannya perdagangan oleh bursa efek. Kemudian adalah penilaian saham. Penilaian saham adalah metode penghitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan. Nilai buku. Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit. Nilai buku dan nominal dapat dicari dalam atau ditentukan berdasarkan laporan perusahaan keuangan. Nilai pasar merupakan nilai saham di pasar. Nilai pasar dapat dilihat pada harga saham di bursa efek. Kemudian ada nilai intrinsik atau teoritis saham yang merupakan nilai saham sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Nilai buku ini dapat dikatakan sebagai nilai nominal, yaitu nilai yang ditetapkan oleh emiten. Seperti contohnya adalah AIGO saham. Selisih harga yang diperoleh dari yang dibayarkan investor kepada emiten dikurangi harga nominalnya. Kemudian ada nilai modal disetor, yaitu istilah total yang dibayarkan oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten, yaitu jumlah nilai nominal ditambah AIGO saham. Laba ditahan ialah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali. Nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. Kemudian adalah nilai intrinsik, yaitu pendekatan dalam penentuan nilai saham berdasarkan analisis fundamental, yaitu pendekatan nilai sekarang atau present value. Dalam pendekatan ini, perhitungan nilai saham dilakukan dengan menghitung nilai sekarang yang semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Ada dua pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental, yaitu pendekatan nilai sekarang dan pendekatan rasio harga terhadap earning. Obligasi. Obligasi adalah hutang atau utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga, dan pihak menerima pembayaran atau piutang yang dimiliki beserta bunga yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Obligasi ketika pertama kali dijual dengan nilai per value. Keuntungan obligasi bagi penjual yaitu yang pertama adalah investor pemegang obligasi hanya mempunyai hak atas bunga atau kupon. Yang kedua adalah harga obligasi lebih murah. Yang ketiga adalah bunga obligasi yang lebih rendah. Keuntungan obligasi bagi pembeli ada 6. Yang pertama adalah memberikan pendapatan tetap. Yang kedua dapat memperjualbelikan obligasi yang dimiliki. Yang ketiga mendapatkan capital gain
saat menjual obligasi kepada investor umum. Yang keempat, pasti dibayarkan kembali dan ditambah dengan return atau kupon. Yang kelima, keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Yang keenam, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Jenis obligasi berdasarkan penerbit ada 3, yaitu obligasi pemerintah, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh negara. Yang kedua adalah obligasi korporasi, adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu baik BUMN maupun swasta dengan jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga adalah obligasi munisipal, yaitu diterbitkan oleh pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah. Kemudian ada jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama adalah zero coupon bond atau obligasi tanpa bunga, yaitu surat utang yang atau dengan ada atau tidaknya memberikan kupon secara berkala. Yang kedua adalah obligasi kupon, yaitu surat utang ini menjanjikan bunga secara berkala kepada investor. Yang ketiga adalah obligasi kupon tetap, adalah yang menawarkan tingkat suku bunga tetap kepada investor sampai jatuh tempo surat utang tiba. Yang keempat adalah obligasi kupon mengambang, yaitu jenis obligasi yang menawarkan kupon yang bisa berubah besarannya mengikuti indeks pasar uang. Kemudian ada jenis obligasi berdasarkan nominal, yaitu yang pertama adalah obligasi konvensional, yaitu obligasi yang memiliki nominal satuan yang besar, kurang lebih 1 miliar per lot. Kemudian ada obligasi retail, yaitu surat utang mempunyai nilai nominal kecil, misalnya 1 juta rupiah. Selanjutnya ada jenis obligasi berdasarkan penukaran. Yang pertama adalah convertible bond, yaitu obligasi konversi yang memungkinkan bagi pemegang surat utang untuk mengkonversi menjadi saham perusahaan. Yang kedua adalah obligasi tukar atau exchangeable bond. Pemegang surat utang bisa mengubah obligasi menjadi saham afiliasi penerbitnya. Yang ketiga adalah obligasi opsi beli. Pada obligasi jenis ini, penerbit surat utang boleh membeli kembali obligasi dari pemegang surat dengan harga yang disepakati. Yang keempat adalah putable bond, yaitu jenis obligasi beli. Emiten memiliki opsi untuk membeli kembali surat utang di putable bond. Kemudian ada jenis obligasi berdasarkan imbal hasil. Yang pertama adalah obligasi konvensional, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh pihak tertentu mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal dengan perjanjian memberikan bunga kepada pihak investor dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah obligasi syariah atau yang dikenal dengan nama suku, yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Karakteristik obligasi ada 6. Yang pertama adalah obligasi mempunyai klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua adalah memiliki nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga adalah penerbit obligasi selalu disertai dengan kupon dan memiliki suku bunga tertentu. Yang keempat, obligasi memiliki masa jatuh tempo. Yang kelima, obligasi mempunyai indentur, yaitu kontrak antar pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Dan yang terakhir adalah instrumen investasi ini memiliki peringkat. Harga obligasi. Harga obligasi bergerak dengan arah yang berlawanan dibandingkan suku bunga dan imbal hasil obligasi. Dalam hubungannya dengan sejumlah konsep tersebut, apabila suku bunga meningkat, maka harga obligasi akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya kepada Saudari Miranggi. Coba sebutkan ya. Membuat analisa fundamental saham yang harus kita perhatikan. Terima kasih. Baik, Kalisa Maira, saya akan menjawab pertanyaan Kalisa. Nah, hal pokok dalam analisa fundamental yang harus Anda ketahui adalah pertama, memilih perusahaan yang bagus dan solid. Kemudian caranya itu dengan melihat prospek yang ada di masa depan dan pengalamannya di masa lalu. Kemudian melihat harga yang pantas, harga saham yang pantas, tidak terlalu tinggi. Kemudian adalah menguasai laporan keuangan agar lebih memahami keuntungan dan kerugian dalam melakukan saham. Kemudian memiliki informasi yang valid dan jelas. Jangan menerima informasi yang tidak benar. Kemudian menyiapkan mental untuk
keuntungan di masa depan ataupun kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya, Miranti. Ya, terima kasih. Kemudian, apakah ada lagi yang ingin bertanya pada Saudara Alfi? Baiklah, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tentukan langkah mendapatkan manfaat maks dalam investasi obligasi. Dan dalam aplikasi dalam sehari-hari itu bagaimana? Terima kasih. Baik, sangat bagus pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari obligasi, yaitu yang pertama adalah memilih waktu yang tepat untuk bertransaksi. Jadi misalnya kamu membeli obligasi seharga 5 juta, kemudian kamu dapat menjualnya ketika kenaikan itu setara dengan 100%. Nah, itu keuntungan kamu akan berlipat ganda. Kemudian kamu dapat mengikuti rate suku bunga. Jadi kalau misalnya, tadi kan ada saya jelaskan kalau suku bunga naik, maka harga obligasi turun. Untuk itu, kamu bisa bertransaksi pada pasar sekunder, sehingga ketika suku bunga rendah, maka harga obligasi akan naik. Yang selanjutnya adalah memilih penerbit terpercaya. Biasanya itu dikeluarkan oleh negara seperti obligasi negara retail atau obligasi syariah. Dan yang terakhir adalah melakukan investasi online. Tujuannya adalah agar kamu dapat melakukan pekerjaan kamu seperti biasa, namun dapat melakukan investasi dengan tepat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.